Salam sejahtera, salam sukacita, selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sobat dan warga GPIB dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Pulau Madura di Mahkota Hayat Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget di Morning Call GPIB pada hari ini Sabtu pada tanggal 12 November 2022. Pada kesempatan ini di Morning Call GPIB pada saat ini kita akan menerima petunjuk Tuhan yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai 11. Surat 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun saya hanya akan membacakan atau merenungkan satu ayat saja. Bapak Ibu bisa melanjutkan perenungan dengan ayat-ayat yang ada melalui Sabda Bina Umat GPIB. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari nats yang ada pada satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-8. Nah, mari sebelumnya Ibu Bapak, saudara-saudara, sobat dan warga GPIB dimanapun berada, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, yang karena kasih-Mu kami boleh hidup pada hari ini, dan boleh bersama bersekutu melalui ruang virtual untuk menerima sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berkenan untuk menghadirkan sabda-Mu di awal hari ini. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan menguduskan kami, kiranya Roh Kudus menguduskan kami untuk dapat menerima sabda-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, berselamat Tuhan. Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pujilah Kristus, haleluya. Sobat dan warga GPIB, pada pembekalan Vikariat GPIB 2022 atau calon pendeta GPIB tahun 2022 yang berlangsung atau yang saat ini masih berlangsung, beberapa waktu yang lalu dalam salah satu sesi pembekalan itu ya, ada sesi analisa sosial. Narasumber yang dihadirkan untuk membawakan sesi tersebut itu memperkenalkan kepada para calon pendeta atau para vikaris cara berpikir yang namanya itu appreciative inquiry. Appreciative inquiry. Pendekatan yang menghargai kelebihan atau kesuksesan seseorang atau sekelompok orang. Jadi itu adalah cara berpikir, Bu Bapak Saudara semua, cara berpikir, metode berpikir untuk melihat seseorang dari kelebihannya, untuk melihat diri dari potensinya, untuk melihat sekelompok orang, komunitas, misalnya apakah itu gereja, keluarga, masyarakat, bangsa, itu dari hal-hal yang menjadi kelebihannya, keistimewaannya, yang positif, yang konstruktif, yang itu adalah potensi yang ada padanya. Nah, cara berpikir ini, Bu Bapak, sengaja diperkenalkan oleh narasumber karena ada tantangan yang mesti dihadapi oleh gereja ini saat ini dan ke depan. Bagaimana gereja ini dapat terus menyesuaikan dirinya dengan zaman yang ada,
guna menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada zaman sekaligus menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, untuk itu maka gereja terus menerus harus diperbaharui. Bukan hanya gereja sebenarnya, tapi seseorang harus terus-menerus memperbaharui dirinya, mengembangkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan potensinya. Dan cara untuk dapat mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, meningkatkan potensi ada dalam dirinya, maka dia harus memulai dengan mengubah pola pikirnya. Nah, salah satu pola pikir yang efektif dapat mendorong adanya perubahan, dapat mendorong adanya perkembangan, ada pembaharuan, yaitu appreciative inquiry ini. Ini pola pikir yang tidak berangkat dari hal-hal negatif atau pada hal-hal yang kurang atau lemah yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Tapi cara berpikir appreciative inquiry ini dia berangkat dari hal-hal yang positif yang menjadi kelebihan dari seseorang atau sekelompok orang. Dengan berangkat dari hal-hal positif itu, maka harapannya perubahan dapat didorong, dapat diupayakan dengan melipat gandakan hal-hal yang positif tersebut sehingga mengurangi hal-hal yang negatif atau menutupi hal-hal yang kurang. Nah, cara berpikir ini dari awal sebenarnya dapat membuat kita optimis, yakin, percaya diri bahwa perubahan atau pembaharuan atau perkembangan pada diri kita, pada keluarga kita, pada jemaat kita, pada masyarakat bangsa negara kita, itu sangat mungkin terjadi ya, dan sangat mungkin untuk diupayakan. Karena dari awal sudah berangkat dari pemikiran-pikiran yang positif, yang konstruktif. Coba kalau dia berawal dari pikiran-pikiran yang negatif atau yang destruktif yang menghancurkan, maka yang lahir adalah perasaan yang pesimis, ragu, hingga akhirnya tidak mau tahu atau apatis. Nah, itu sama sekali tidak akan menghasilkan perubahan apapun atau perkembangan apapun. Nah, oleh sebab itu, metode berpikir atau cara berpikir appreciative inquiry ini penting sebenarnya untuk kita pelajari atau kita biasakan agar kita dapat mengembangkan kualitas kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa kaitannya teori ini atau cara berpikir appreciative inquiry ini dengan firman Tuhan yang saat ini menjadi renungan bagi kita? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, sobat dan warga GPIB, firman Tuhan saat ini ketika dikaitkan dengan appreciative inquiry yang tadi saya sampaikan, sebenarnya sedang menunjukkan peluang kita sebagai orang percaya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di waktu sekarang dan di waktu yang mendatang. Potensi kita sebagai anak Tuhan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik kehidupannya, yang lebih benar kehidupannya, mulai dari sekarang dan di waktu yang mendatang, sampai pada waktu yang mendatang. Peluang itu terdapat pada potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu kasih karunia Allah. Dengan kasih karunia Allah itu, warga dan sobat GPIB, kita bukan hanya dibukakan pintu untuk mendapatkan keselamatan, melainkan kita dimampukan untuk hidup dalam keselamatan, yaitu hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah itu adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih sayang dari Allah. Hidup yang di dalam kasih karunia Allah itu, kita dipenuhi oleh kasih kepada Allah. Jadi bukan hanya kasih dari Allah, tapi juga kasih kita kepada Allah. Dan kasih kita kepada sesama kita. Kepada orang-orang terdekat kita. Kepada orang-orang di luar kita. Jadi kehidupan kita dipenuhi oleh kasih yang dua arah. Kasih Allah kepada kita, kasih kita kepada Allah, dan kasih kita kepada sesama kita. Andai kata pun sesama kita kurang dalam hal mengasihi, itu tidak membuat kasih Allah berkurang kadarnya pada kita.
Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara, Sobat dan warga GPIB dimanapun berada, jangan sampai karena sesama kita, saudara kita, teman kita kurang mengasihi kita, keluarga kita kurang sayang sama kita, lalu kemudian itu menjadi alasan bagi kita untuk mengurangi kadar kasih sayang kita kepada saudara kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita, atau kepada sesama kita. Bukan itu yang menjadi titik tolaknya. Bukan kasih sayang mereka yang menjadi titik tolak kita untuk mengasihi, tapi kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga ketika mereka semakin kurang dalam menyayangi dan mengasihi kita, justru kita dengan melihat kasih Allah yang hadir dalam kehidupan kita, kita harus semakin giat mengasihi mereka yang kurang mengasihi kita. Kita harus semakin rajin ya, dalam hal menyayangi sesama saudara kita, meskipun mereka tidak memberikan kadar kasih sayang yang setara kepada kita. Mengapa bisa begitu? Karena sobat dan warga GPIB, ketika kita mengurangi kadar kasih sayang kita, di saat itu kita telah memberi ruang bagi dosa untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Dosa itu memelihara kebencian dan dendam. Dosa itu menjauhkan kasih dari kehidupan kita dan membuat hubungan kita jatuh pada kerusakan, jatuh pada keterputusan kepada sesama saudara, dan akhirnya tidak disadari juga kepada Allah kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata saat ini kepada kita pada ayat 8 tadi, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi jelas maksud firman Tuhan ini adalah bahwa jangan sampai kita mengurangi kadar kasih sayang kita kepada saudara dan sesama kita karena mereka misalnya tidak sama kualitasnya dalam mengasihi dan menyayangi kita. Di saat kita mengurangi, kita membuat diri kita dikuasai oleh dosa, dimasuki oleh dosa dan dikuasai oleh dosa. Di saat kita mengurangi rasa sayang kita membuat diri kita kembali terjatuh ke dalam dosa. Dan ini menjadi kerugian bagi kita sendiri. Hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, pada akhirnya bukanlah hidup yang membawa kebahagiaan. Pada akhirnya bukanlah hidup yang mencirikan atau yang mencitrakan damai sejahtera Allah. Bukanlah hidup yang seperti itu. Sehingga kembali pilihannya tergantung kepada kita. Kita mau hidup dengan penuh damai sejahtera, kita mau hidup bahagia. Catatannya saat ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, janganlah jemu-jemu kita dalam mengasihi. Janganlah kita menyerah dalam menyayangi. Semuanya itu untuk kebahagiaan kita, semuanya itu untuk kelestarian kita dalam menikmati damai sejahtera Allah. Demikianlah sabda Tuhan kepada kita saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa pengasih Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, atau kasih dan kehendakmu yang telah saat ini boleh memberikan kehidupan bagi kami. Lebih daripada itu boleh menuntun kami dengan firman-Mu untuk hidup dalam cinta kasih Tuhan yang utuh, yang penuh di tengah-tengah dunia ini, di keluarga kami, di jemaat kami, di masyarakat, di dalam lingkungan sesama kami, di mana semuanya itu boleh jadi karena Tuhan yang menghendaki. Kami berdoa memohon kepada Tuhan untuk menyertai kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati bangsa, negara, dan masyarakat kami. Agenda G20, Tuhan tolong agar sungguh-sungguh menjadi agenda yang membawakan pembaharuan yang baik bagi kehidupan umat manusia, secara khusus dan secara umum bagi kehidupan dunia ini. Kiranya boleh semakin ada segala upaya-upaya untuk memulihkan, memperbaiki, mendamaikan, dan membangun kembali citra Tuhan pada setiap ciptaan Tuhan adalah citra yang baik. Tuhan tolong agar kami sebagai gereja Tuhan
sungguh-sungguh menjadi gereja yang taat dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan melalui keberadaan kami di keluarga, di masyarakat, di bangsa, negara, di lingkungan sekitar seluruh alam ciptaan Tuhan. Berkati ya Tuhan, setiap proses yang kami jalani saat ini, berkati aktivitas kami, yang masyarakat hidup kami dan keluarga kami, dalam pengasihan Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati rumah tangga dan saudara keluarga besar kami, bila dipelihara dalam kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkenan untuk memulihkan mereka, juga yang berduka, Tuhan kiranya berkenan untuk menghibur mereka. Pakailah kami Tuhan menjadi anak Tuhan dalam memberikan kekuatan, dalam memberikan penghiburan, dalam menopang, dalam mengasihi dan menyayangi. Bagi mereka di mana kami Tuhan tempatkan ada, juga bagi mereka yang Tuhan melihat butuh dan kasih sayang yang kemudian itu kiranya dari kami didapat daripada kami yang menjadi anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan, apa yang boleh jadi dalam kehidupan kami dan apa yang boleh jadi dalam kehidupan seluruh ciptaan-Mu. Tuhan tolong kami. Serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah sobat dan warga GPIB Morning Call pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, keluarga, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus senantiasa ada, mengasihi dan beserta sobat dan warga GPIB dimanapun berada.